Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Terutama 3 nama calon yang menurut berbagai survei sekarang mendapat dukungan yang paling signifikan, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Dan karena itu SMRC melakukan survei ini 2 kali ya Caca. Sebelum terakhir pada 2-5 Mei pada bulan April juga kami melakukan untuk melihat konsistensi dari sikap publik terhadap tema ini. Dalam survei ini kita melakukan survei telepon yang target populasinya itu adalah pemilik telepon yang jumlahnya cukup besar, 80% dari total populasi pemilih nasional. Nah, hasilnya tadi sudah disampaikan atau disajikan oleh TV One bahwa ada variasi ya persepsi terhadap calon-calon presiden. Ada Ganjar yang dipersepsikan lebih mungkin akan melanjutkan kinerja atau program kebijakan pemerintahan di bawah Pak Presiden Jokowi. Sebaliknya, Anies Baswedan lebih dipersepsikan atau lebih banyak yang menilai atau mempersepsikan Anies akan mengubah dibanding yang menilai Anies akan melanjutkan. Nah, yang menarik di antara 2 tokoh itu ada satu lagi tokoh Pak Prabowo Subianto yang ternyata pemilih itu terbelah gitu ya menilai Pak Prabowo ini apakah akan melanjutkan atau akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi. Tapi sebelum itu kami juga menanyakan ya pertanyaan tentang preferensi terhadap capres yang akan melanjutkan atau capres yang akan mengubah. Nah, untuk pertanyaan preferensi terhadap capres yang akan melanjutkan dan mengubah ini juga hasilnya menarik ya. Sejauh ini mayoritas sekitar 57% itu lebih menginginkan capres yang akan melanjutkan program pemerintahan Pak Jokowi. Sementara yang menginginkan capres yang akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi jumlahnya lebih sedikit 33%. Begitu Anies. Ya, waduh, gegara komentar resis ke Anies. Aib ketua KNPI langsung dikulitin netizen. Diduga pernah hamili gadis 16 tahun. Dikutip dari Populis Jakarta, pegiat media sosial Helmi Felis ikut menanggapi pernyataan Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Laude Umar Bonte, yang menolak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Sebagaimana diketahui, Laude menolak Anies menjadi Presiden RI selanjutnya karena ex-gubernur DKI Jakarta itu bukan putra asli bangsa Indonesia. Pernyataan itu pun membuatnya dinilai rasis. Dalam pernyataan
unggahannya, Laude mengatakan, sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Belanda juga datang di Indonesia dan mengaku menjadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia, tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia, sambungnya. Oleh karena itu, ia merasa Presiden RI selanjutnya harus benar-benar putra bangsa Indonesia, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke, pungkasnya. Mengetahui hal itu, Helmi Felix kemudian menegaskan bahwa pernyataan Laude melukai warga negara Indonesia WNI keturunan. Ia juga menyinggung kakek dan nenek Anies yang ikut memajukan bangsa Indonesia. Hai Umar Bonte, ungkapan resis Anda pada Anies Baswedan tidak hanya melukai WNI keturunan, tapi juga lukai pendukung setia Anies Baswedan, ujarnya dikutip populis.id dari cuitan akun Twitter Helmi Felix yang diunggah pada Jumat 12 Mei 2023. Ia melanjutkan, jangan sok jagoan kamu, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, fakta sejarah kakek nenek Anies Baswedan ikut memajukan bangsa, diam kamu. Cuitan Helmi itu pun memicu sejumlah reaksi dari netizen. Bahkan ada warganet yang bertanya mengenai sosok Laude karena ia tidak mengetahuinya. Umar Bonte siapa bang? Tanya akun _Lorne. Mengetahui pernyataan tersebut, Helmi kemudian menjawabnya dengan mengunggah tangkapan layar artikel berita mengenai Laude yang berjudul anggota DPRD Kendari dari PDIP diduga hamili gadis 16 tahun. Saat mendapat kiriman berita dari netizen mengenai berita Laude yang diduga menghamili gadis berusia 16 tahun itu, Helmi menyatakan, oh yang amoral begini yang hina Anies. Sebagai informasi, dalam artikel yang disisipkan Helmi disebut bahwa Laude dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara Sultra terkait kasus tindak asusila karena diduga menghamili remaja berusia 16 tahun pada 2015 silam. Ibu korban kala itu mengaku terpaksa melaporkan kasus itu karena Laude yang saat itu merupakan anggota DPRD Kendari fraksi PDI Perjuangan PDIP disebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Laude sendiri dikatakan sempat menikahi gadis yang dihamilinya secara siri, namun ia hanya menafkahi anaknya selama 2 bulan sebesar 500.000 per bulan. Setelah itu ia tak pernah menjalani kewajibannya lagi sebagai ayah dan suami. Berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke, pungkasnya. Mengetahui hal itu, Helmi Felix kemudian menegaskan bahwa pernyataan Laude melukai warga negara Indonesia WNI keturunan. Ia juga menyinggung kakek dan nenek Anies yang ikut memajukan bangsa Indonesia. Hai Umar Bonte, ungkapan resis Anda pada Anies Baswedan tidak hanya melukai WNI keturunan, tapi juga lukai pendukung setia Anies Baswedan, ujarnya dikutip populis.id dari cuitan akun Twitter Helmi Felix. Tangkapan layar artikel berita mengenai Laude yang berjudul anggota DPRD Kendari dari PDIP diduga hamili gadis 16 tahun. Saat mendapat kiriman berita dari netizen mengenai berita Laude yang diduga menghamili gadis berusia 16 tahun itu, Helmi menyatakan, oh yang amoral begini yang hina Anies.